Oke, selamat sore semua. Sebelumnya makasih nih udah dikasih kesempatan buat sharing-sharing tentang ilustrasi di Wacom nih ya. Jadi emang kita sih di Wacom sih udah ini ya, udah lama banget ya kita berhubungan. Historinya udah Berhubungan panjang dari, banget. iya betul, betul, betul. Jadi hari ini saya mau nge-share ilustrasi yang saya pergunakan selama ini untuk membuat desain-desain saya. Jadi saya intermezzo dulu ya. Jadi saya udah dari 2008 jadi t-shirt designer yang tahu distro-distro itu kan. Jadi saya dari 2008 udah berkecimpung di situ. Saya awalnya menggunakan Photoshop ya, menggunakan Wacom, awalnya Wacom Intuos yang small, yang zaman dulu banget tuh. Tahun Habis itu berapa tuh? ya tahun 2008 lah, 2009 itu yang small tuh, yang awal-awal banget. Habis itu ada dapat rezeki sedikit, dinaikin ke Intuos medium. Habis itu selang sekitar 2 tahun 3 tahun naik lagi ke Cintiq yang masih 12WX, yang masih Oh, udah lama banget itu. Udah nggak ada sekarang barangnya. ada rezeki sedikit langsung ganti yang 13 HD. Kenapa ganti yang Cintiq yang display? Karena lebih load-nya agak lebih banyak, jadi bisa gambar beberapa. Jadi kalau masih punya yang Intuos itu nggak apa-apa. Saya juga masih pakai Intuos kalau untuk bepergian kemana-mana. Jadi tetap punya yang non display juga punya. Jadi hari ini saya mau langsung start screen aja ya. Jadi tipsnya, jadi kita start screen dulu. Tapi sebelumnya udah pada tahu belum sih desain-desain saya kayak gimana, Mas Mamet? Apanya? Oh, kita udah Desain. ada teasernya sih kemarin di IG. Oke, ini lebih. Jadi desain-desain saya lebih ke cute monster ya, yang lebih banyak ini, lebih banyak. Ini lebih cara simpelnya dulu ya. Cara simpelnya kita pilih mode brush dulu ya, mode brush dulu. Kita atur di sini ada 5 poin roundnya. Kita pilih yang round, jangan pilih yang lain-lain, jangan pilih yang oval, jangan pilih yang flat, pilih yang round. Itu seperti circle biasa. Udah gitu kita klik 2 kali di sini. Kita klik 2 kali di sini. Di sini ada pilihannya ya, ada angle, ada roundness, sama size. Kita pilih yang size. Size ini untuk apa? Untuk supaya Wacom-nya berfungsi dengan baik gitu. Berfungsi dengan baik karena Wacom itu kan ada pressure-nya. Jadi kita pilih yang pressure. Kita pilih yang pressure. Setelah itu kita pilih yang variation-nya, yang karena kita di sini 5 poin, jadi variation-nya juga kita maksimalkan ke 5 poin. Jadi lihat nih perbedaannya ya. Kalau masih 0 ini circle di sininya tuh masih semua sama. Ketika sudah 5 poin, dia dari kecil, dari nggak ada sampai ke 5 poin. Kita okein, jadinya kita ke pressure ya. Oke. Jadi, itu kuncinya nih. Ini nggak harus yang Cintiq juga, yang Intuos juga sama semua. Jadi kita bisa mainin dulu pressure-nya di sini. Ini tuh udah vektor ya. Ini udah vektor, udah di AI. Kita buka di AI. Ini udah vektor. Oke, Mas Riko, di sini ada yang nanya nih dari Arya. Ini Adobe Illustrator ya? Iya, ini Adobe Illustrator kan? Pakainya AI kan ini kan? Karena ada logo AI-nya di situ. Iya, betul. Oke, kejawab ya Mas Arya. Photoshop juga bisa sih, cuman lebih ke AI karena kita kan belajarnya vektor ya. Vektor yang selama ini kan cuma pakai pen tool ya kan? Betul. Biasanya kan pakai pen tool gini kan, pakai garis-garis gini kan. Nah, ini kan kalau pen tool lebih ke
yang bentuk-bentuk formal gitu kan, kotak, bulat gitu kan. Kalau ini benar-benar ilustrasi yang pakai 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 Wacom brush-nya. Jadi kita bisa main-mainin di sini. Oke. Gitu ya. Oke, sampai sini udah ini ya, udah paham ya. Nah, ada lagi, jadi setelah kita ngerubah brush-nya, udah bisa mainin pressure-nya, kita juga di sini kita klik di icon brush-nya di sini, brush tool, pen brush tool-nya, kita klik 2 kali ya. Kenapa kita klik 2 kali? Karena kita bisa di sini mengatur fidelity sama smoothness-nya. Fidelity itu tekanan kitanya, smoothness-nya itu untuk seberapa halus garis yang mau dipakai gitu ya. Jadi misalnya ini kita 00 ini yang kita maksimalin ke 0, kalau fidelity-nya bisanya 0,5 pixel karena dia memang harus ada tekanan kan. Jadi kita okein misalnya ini garisnya sesuai kasarnya kita menggaris. Kalau digedein lagi. Nah, dia nggak ngoreksi ya. Nah, dia itu nggak ngoreksi. Ya. Oke, ini lebih ke manual ya, manual feel-nya. Tapi kalau smoothness-nya ditambahin, ini akan mengkoreksi garis kita. Nah, dia lebih halus. Nah, ya, lebih halus. Beda kan nama ini kasar, ini halus. Oke, terus fidelity-nya juga, fidelity tekanan, ini juga lebih menghaluskan lagi. Nah, dia menghaluskan sendiri, kerasa kan tuh. Nah, itu feel-nya kita aja ya, feel-nya kita untuk ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Ini kita coba-coba sendiri. Kita mau yang sehalus apa gitu. Oke, ini kelebihannya Wacom. Ya, kelebihan Wacom, jadi langsung bisa connect sama AI gitu ya. Jadi filenya siap di ini. Jadi nggak usah pakai aplikasi lain, terus aplikasi lain itu masih bitmap, habis bitmap, terusnya dimasukin ke AI, habis AI di live trace, habis live trace baru di fill color, kalau Wacom langsung di AI aja. Oke, sebelum dilanjutkan lagi nih, ada pertanyaan nih dari Aryo. Paintbrush tool option-nya diklik mana tadi, Kak? Ini ya, yang ini ya. Paintbrush tool-nya. Ini, yang di sebelahnya pensil tool. Oh, lu nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Aha. Kecil banget. Nggak ada, nggak ada. Oh, nggak ada. Masukin sini kali ya. Nah, Oke. Sorry. Jadi ini nih, ini pensil tool, ini kita pakai yang paintbrush tool di sebelah pensil tool. Oke. Kelihatan? Udah? Ada yang mau nanya lagi? udah. Baru itu Oke. saja pertanyaannya. Oke. Terusnya sekarang kita mulai coba menggambar ya. Nah, gambar itu banyak metodenya nih. Mau yang mana? Jadi sesuai kebutuhan ya, bukan yang namanya cara males, cara gampang. Biasanya kan kayak gitu. Kak, cara malesnya kalau mahasiswa tuh nanya, Kak, cara malesnya gimana gitu kan. Ini cara gampang. Yang pertama, kita coba awalnya kita pakai bentuk dasar dulu, misalnya pakai bulat ya. Saya sering banget gambar itu, ciri khasnya itu bikin sesuatu, misalnya bikin karakter lucu, tapi dikeluarin otak sama matanya. Biasanya begitu. Biasanya klien mintanya begitu. Itu Jadi kayaknya kita sadis banget ya. bikin dulu. Iya, benar. Jadi itu terbentuk sendiri. Jadi klien-klien itu maunya yang misalnya lagi doyan Pokemon gitu kan. Jadi tolong dong Pokemonnya keluarin otak sama matanya, tapi terlihat tetap cute. Gitu. Jadi ini saya coba bikin dari lingkaran dulu ya. Dari lingkaran dulu. Saya coba bikin smile sederhana ya. Logo smile tau kan? Logo
Smile. Oke, ini logo Smile ya. Oke, nanti kita sambil ini ya, sambil lihat vektor dasarnya. Ini logo Smile. Habis itu logo Smile ini misalnya ada request gimana caranya logo Smile ini dijadiin gori gitu, gori ala-ala Shopee gitu. Sebelumnya Kak Riko Jadi ini. di sini misalnya Halo Kak. garisnya agak tebal dikit. Halo Kak Riko. Halo, halo, halo. Halo, ya? Sebelumnya tadi kasih tahu step-stepnya dong, kayak misalnya lu mutusin dari Ya, ya. lingkaran jadi setengah itu pakai apa? Ya setengah lingkaran tadi Oh, oke, smile-nya. Iya, oke, lu oke. main gambar-gambar Oke, aja oke. takutnya pada step-stepnya lah. Oke, oke, oke. Jadi stepnya gambar smile ya. Kita sebelum menggambar pakai Wacom itu, kita gambar vektor dasar. Jadi sambil belajar vektor dasar, jadi misalnya menggambar smile, kita bawa lingkaran dulu ya. Di sini nih ada di atas pensil tadi, ada ellipse tool, terus bikin lingkaran biar bulat banget. Jadi kita pakai shift ya, sambil tekan shift, jadi lingkaran. Habis itu kita di sini bisa ngatur stroke-nya di sini ya. Stroke-nya di sini ini 46 poin. Sebenarnya nggak harus tebel ini karena kita lagi share screen gitu, jadi agak lebih harus digedein displaynya. Jadi kita naikin misalnya 49, 50. Oke, udah. Habis itu kita masih ellipse tool. Ya, bikin mata secukupnya aja ya. Habis itu nggak usah pakai outline. Jadi ini bisa digeser ke fill. Nih, jadi kalau kita tekan ini, kita tekan kotak stroke ini, kita bisa, jadi gambarnya langsung megang kan, kita bisa geser ke fill-nya. Nah, setelah itu fill-nya kita hilangkan dengan non ini ya. Nah, gitu ya. Oke. Habis itu kita copy matanya ya, dengan cara kita pilih pilih objeknya, kita tekan Alt, kalau di PC, kalau di Mac kita tekan Control. Langsung berubah kursornya, kita geser, langsung bikin mata. Oke. Itu enaknya pakai Alt ya, tapi kadang-kadang ada yang belum bisa Control C, Control V. Nah, itu akan ngacak tuh di mana-mana. Jadi kalau pakai Alt, gampangnya kita bisa geser ke sampingnya. Oke. Kita Alt lagi ya. Ini kita geser ke atas, kita Alt lagi. Kita Alt lagi lingkarannya. Oke, kita kecilin. Oke. Kita kecilin seininya kita aja, se-feelingnya kita aja. Enaknya mulutnya di mana. Habis itu kita hapus dengan pensil tool. Jadi pensil tool ini banyak ya. Ada pensil tool, smooth tool, ada pad eraser. Jadi pensil tool buat pensil tool, misalnya kita bikin ini buat pensil. Smooth tool itu misalnya kayak gini. Kalau kita punya garis begini nih, punya garis geradakan, smooth tool itu untuk menghaluskan garis kita. Kita elus-elus gitu, elus-elus feeling kita nih. Kalau yang suka ngelus-ngelus nih ya. Nah, ini bisa ngelurus sendiri nih. Bukan sulap, bukan sihir. Nah, Oke. Waduh. Halo Kak Riko. mau mati bro. Nggak tahu gue juga. Lanjut lagi, lanjut. Wah, Udah pada kayaknya masuk jaringan gue lagi nih. semua. Udah nih. Di gue masih pada masuk, Udah, tadi yang keluar. udah semua ya. Aha.
Oke. Sorry. Oke, share screen lagi. Oke, share screen lagi. Jadi, sorry tadi kayaknya keputus. Oke, ini udah sampai sini. Kita hapus ya. Jadi tadi smooth tool buat ngalusin garis. Habis itu ada lagi yang paling bawah tuh pad eraser. Jadi pensilnya dibalik jadi penghapus. Ya, ini buat menghapus padnya ya, menghapus line. Jadi dia menghapus line, kita misalnya menghapus tengahnya aja. Nah, jadi terhapus ya. Jadilah smile. Oke, sampai sini udah paham ya? Halo? Lanjut. Halo, kok. Waduh. Lagi. Coba gue tanya dulu sama yang lain. Ini gue yang ini. Eh teman-teman ini servernya gua apa pembicara yang nge-lag ya? Kalau yang lain gimana? Lancar nggak sih? Tuh, lo doang bro, yang keluar bro. Wah, nge-lag lagi nih. Halo? Lu bro, sinyal lu nya gue udah nanya sama yang lain. Nah, lo pakai apa providernya? IndiHome, pakai IndiHome. Kacau deh. Ntar gue Aduh. tuntut deh IndiHome. Jangan ngomong brand bro. Lanjut. Apa? Jangan ngomongin brand, bahaya nih orang. Oke, lanjut. Oke, teman-teman di chat dulu dong. Udah pada masih apa? Sampai mana ya? Jadi takutnya gue kelewat jadi keputus. Tadi sampai lagi ngalusin. Sampai ngalusin ya. Lo Chatnya apa nih? lo Victor sih lo di lagi bulan kayak gini. Oke, lanjut. Oke, udah sampai ini ya. Sampai hapus pensil ya. Ya. Oke, setelah itu semuanya kita pilih. Ini cara awal ya, cara awal dari bentuk dasar kita coba rusakin nih smile jadi ala-ala jadi zombie smile ya. Jadi kita pilih semuanya, kita pilih objek. Objek itu ada di atas ya, ada di atas file edit object. Terus kita pilih expand. Biar semua jadi pad. Nah, semua jadi pad ya. Tadi jadi line, sekarang jadi pad semua. Oke. Kita pilih lagi di bawahnya pensil lagi. Kita pakai namanya eraser tool. Tadi kan itu jadi pad eraser itu untuk ngapus line ya, line pad-nya. Jadi sekarang eraser tool-nya untuk ngapus hasil expand-nya.
Halo, bro. Jadi gue ngajar enak aman-aman aja. Waduh, tadi juga nggak ngerti dah gue dah. Lu mulus lo bro yang keluar. Iya makanya, jadi gue ngajar aman-aman aja. Aduh. Lanjut Oke, ya, oke. lanjut. Lanjut ya. Kan bisa diedit nih. Oke, sorry teman-teman. Nggak tahu nih salah di mana. Oke, terus kita rubah namanya erasernya, kita gedein brushnya ya. Brush eraser digedein dengan cara di keyboard itu ada tanda kurung kurawal yang seperti ini nih, yang siku. Nah, kayak gini ya. Ada kan di itu ya. Di keyboard ada yang kayak gitu. Terus ada yang lawannya itu untuk ngecilin, yang ini untuk membesarkan. Jadi tadi kita gedein. Kita gedein. Jadi kita hapus ya. Nah, kita hapus ini nih. Kita mau masukin otak di sini. Ya. Masukin otak di sini. Terus kita mau masukin matanya keluar ke sini nih. Keluar ke sini. Nah, kira-kira dulu. Kira-kira gitu. Oke. Sekarang tadi udah pakai, sekarang masukin ke brush lagi. Jadi brushnya gini ya, udah sesuai dengan yang kita mau. Saya sukanya pakai fidelity-nya yang kecil-kecil aja, smoothness-nya yang kecil-kecil, biar kesan manualnya ada. Oke, udah. Kita coba bikin otaknya dulu ya. Bikin otaknya dulu, kita perbesar aja. Oke, terus. Seperti ini ya misalnya. Ini udah masuk ke kita, udah otaknya bakal keluar dari sini, terus matanya keluar dari sini. Saya lebih suka garisnya gelombang-gelombangin sendiri. Kayak gitu. Oke, terus kasih hitam-hitam matanya ya. Oke. Kira-kira ke sini, terus nah, ini cara bikin otak nih. Pasti sering lihat ilustrator tuh sering banget nih bikin otak nih ya kan. Sering bikin otak gimana ya. Ini gini aja nih, tarik garis. Jadi ini tuh lipatannya, lipatan otaknya. Tarik garisnya. Ngomong-ngomong bro, lu kalau dalam bikin satu ilustrasi seperti ini, apakah perlu ada konsepnya dulu atau lu otodidak aja? Bagaimana tangan mengalir aja gitu? Oh, kadang-kadang konsep tuh macam-macam. Ada yang ngalir, ada yang udah gua sketch di sketchbook. Satu lagi ada yang request klien di sini. Oke. Yang paling sering sih gue sketch dulu di sketchbook. Jadi kalau sketch gue udah ada kata kayak 20 pieces gitu, baru gue scanin, baru gue eksekusi gitu. Ini bikin otaknya, ini bikin ini ya, seakan-akan dia keluar gitu ya. Pop up dari kepala smile. Oke. Terus ini kasih lipatan mulutnya.
Kadang-kadang kasih shadow juga di sini. Ini shadow tuh umum banget nih. Shadow begini. Ya kan? Suka ngeliat ilustrator shadow-nya begitu. Oke. Terus mau tambah di sini, kita hapus lagi. Kecilin lagi. Pakai kurung kurawal yang ke kiri. Kita masih acak-acak smile aja. Acak smile. Mau hapus lagi di sini. Ini mau bikin lidah misalnya di sini. Oke. Berasnya kecil. Berasnya kasih 4 lagi atau 5. Oke, di sini retakan ya. Di sini patahan. Ini juga copotannya ya. Berarti Ini overall tinggal main gambar pressurize sih, biasa. bro, berarti overall gambar lu ini benar-benar pakai tangan doang ya, manual ya? Betul. Oke, gue pikir lu ada Gambarnya. trik-trik gitu buat cara yang lu bilang tadi, cara males gitu. Yang orang Ya, nggak bisa gambar. ini malas pertama nih. Cara malas pertama. Oh, cara males pertama. Berarti ada lagi cara males berikutnya. Ada. Oke, Nah. siap. Oke, ini cara malas pertama ya. Jadi pakai bentuk dasar, kita acak-acak gitu ya. Cara bentuk dasar. Boleh nggak smile aja, misalnya Mickey Mouse. Mickey Mouse kan cuman 3 lingkaran dipadu-padanin gitu, habis itu dikeluarin otaknya. Jadi kebanyakan gue bikin gambar kayak gini. Jadi klien itu nggak mau gue improve lebih tinggi lagi, bro. Maunya ya begini. Kalau mesen ke gue ya keluarin otaknya, keluarin matanya, keluarin lidahnya. Udah gitu aja. Jadi trademark sendiri sih kalau Ya, betul. untuk. Oke, terus kita coba ke pewarnaan ya. Ini masih ini yang dasarnya pewarnaan. Banyak cara pewarnaan, tapi gue lebih suka yang gue dapat sendiri cara pewarnaannya. Jadi kita select all dulu semua, ya, select all semua. Jadi di sini ada perpaduan nih, ada yang masih line, ada yang pad, ya kan, ada yang ini. Jadi kita objek lagi, klik objek yang di atas, kita expand lagi, expand appearance. Expandnya kan mati yang atas, jadi expand appearance karena banyak objek yang beda. Oke, udah jadi pad semua nih. Objek lagi, expand lagi, udah untuk memastikan semua udah terexpand. Habis itu kita ada Pathfinder ya. Di sini ada Pathfinder. Pathfinder itu didapat dari window ya. Jadi dari object, type, select, effect yang di atas tuh view, window. Kita cari Pathfinder nih, dicentang Pathfindernya biar keluar ini. Oke, ini Pathfinder membantu banget. Jadi setelah Pathfinder kita pakai yang ini nih, yang Unite ya. Unite itu untuk jadi semuanya itu jadi satu path. Nih ya, lihat perbedaannya. Nah, ya, ini semua udah jadi satu path. Oke. Setelah itu kita bikin kotak rectangle, kita rubah jadi putih warnanya. Karena putihnya kelihatan, saya coba jadi off-white-in dikit ya, biar teman-teman ngelihat juga. Kita send to back ya. Send to back. Udah. Oke, abis itu di select all lagi semua. Select all, abis itu ke Pathfinder yang bawah. Yang bawah itu coba yang merge. Merge ini jadi memisahkan antara warna-warna ya, memisahkan warna yang abu-abu sama yang hitam, tapi dia nggak jadi satu kotak kayak gini lagi kan, tadi awalnya satu kotak ini ya, satu kotak ini, kalau diwarnain tetap semua ya, gitu ya. Jadi kalau si merge ini untuk merubah, untuk mengkaflingkan warna gitu, jadi kayak kita coba merge, kita ungroup, jadi kita itu bisa ngewarnain masing-masing. Oke. Jadi semua abu-abu itu kepotong-potong ya sesuai sama warna hitamnya ya.
Tuh, jadi sekarang kayak aplikasi pen aja gitu. Jadi tinggal ngewarnain aja gitu kan, ngewarnain dasar gitu ya. Jadi misalnya ini misalnya warna kuning. Kita pilih warna kuning. Enak ya. Bro, ini ada pertanyaan nih dari MPSki. Kenapa Hah? nggak pakai blow brush aja?